Nah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Kali ini saya akan membersihkan kolam ini teman-teman, dan mengecek kondisi bibit saya. Oke teman-teman, simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan membersihkan kolam bibit saya yang ini, yang ukuran 1,5 kali 1 meter. Jadi di sini waktu itu ada satu indukan yang turun gendong di kolam ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Dan ini kolamnya sudah bisa kita lihat sangat kotor, tidak pernah saya bersihkan sejak turun gendong. Tapi kondisi bibitnya juga tidak masalah teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan satu aerator dan tanpa pompa filter. Nah teman-teman, kalau saya akan membersihkan kolam seperti ini, biasanya saya itu menggunakan pompa akuarium seperti ini teman-teman. Saya sedot airnya dan saya buang sebagian. Tapi karena penguapan secara alami airnya susut, tinggal 1,5 cm saja, jadi tidak bisa saya gunakan pompa ini. Olehnya akan saya bersihkan menggunakan serokan ini, dan saya menyediakan dua nampan, satu untuk burayak dan satu nanti untuk kotoran. Setelah itu airnya saya buang teman-teman. Jadi seperti itu teknik saya. Oke, saya akan lanjut untuk mengambil bibit di kolam ini dan membersihkan kolam ini. Nah teman-teman, sambil saya membersihkan kolam ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait budidaya lobster air tawar yang saya lakukan saat ini. Jadi di kolam-kolam saya yang di dalam ruangan ini teman-teman, ruangan yang tidak terpakai ini, itu saya memiliki 4 buah kolam. Nah disinilah produksi daripada bibit-bibit saya sebelumnya. Jadi bagaimana satu kolam pemijahan dan 3 kolam bibit atau penetasan ini sangat produktif teman-teman. Jadi di video-video saya mungkin hampir setiap bulan pasti melakukan proses-proses yang sama dengan yang saya lakukan saat ini, pembersihan kolam dan panen bibit. Jadi seperti itu. Nah, pernah saya menayangkan video mungkin beberapa waktu yang lalu itu terkait panen massal indukan saya. Jadi saat ini saya memiliki kurang lebih 30 lebih indukan yang sedang gendong telur, dan sebagian itu sudah turun gendong. Nah khusus di dalam ruangan ini teman-teman, terdapat 8 ekor indukan saya yang turun gendong. Jadi ada yang indukan 4 inci sama indukan yang 5 inci up. Nah di sini saya benar-benar memproduksi bibit-bibit saya dari kolam-kolam ini teman-teman, sehingga cukup banyak dan cukup berhasil. Setiap penetasan atau indukan bertelur itu cukup berhasil. Saya pelihara di kolam bibit ini sampai 1 bulan, 1,5 bulan, lalu saya pindahkan ke kolam pembesaran. Nah bagaimana sampai bisa berhasil, mungkin di video-video saya juga banyak atau sering kali saya jelaskan terkait hal-hal seperti ini. Nah salah satu kuncinya adalah bagaimana burayak lobster air tawar itu sejak turun gendong cukup kita beri pakan rutin saja. Airnya kita amati saja teman-teman. Kalau sudah berbusa atau berbuih dan menimbulkan bau, sudah pasti itu harus dibersihkan atau diganti. Nah selebihnya saya tidak melakukan trik khusus teman-teman. Jadi justru saya pernah mengganti air secara rutin, justru itu berakibat fatal. Nah ini teman-teman, bibitnya sudah selesai saya ambil. Jadi akan saya pindahkan, nanti akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Nah seperti inilah rutinitas yang saya lakukan teman-teman. Jadi teman-teman, berapapun banyaknya indukan saya yang saya dapati bertelur, kemudian saya pindahkan ke kolam karantina, itu sudah pasti turun gendongnya berhasil semuanya. Bahkan burayaknya juga bisa bertahan. Nah ini sambil saya hitung teman-teman, dari satu ekor indukan ada berapa banyak burayak yang saya dapatkan atau anakan yang saya dapatkan. Kalau kita sudah bisa berhasil memelihara burayak teman-teman, selebihnya adalah bagaimana kita mempush pakan sehingga pertumbuhannya itu bisa menjadi lebih cepat. Seperti dengan pemberian pakan berprotein tinggi, ayam alami, cacing sutra,
itu sudah pasti bisa cepat teman-teman. Nah, ini saya sedang memindahkan ke kolam pembesaran saya. Di sini akan saya besarkan lagi sampai dengan ukuran 1 inci up atau 2 inci teman-teman. Nah, besok saya akan panen juga di sini yang sudah 2 inci untuk saya pindahkan ke kolam pembesaran lagi yang akan menuju usia panen. Jadi seperti itu saja trik saya untuk bagaimana bisa memelihara burayak atau menetaskan indukan gendong telur dengan baik. Nah, itu semuanya teman-teman bisa dibayangkan saja kalau saat ini di kolam indoor saya yang satu tadi itu terdapat 8 ekor yang gendong telur dan sebagiannya sudah menetas. Dikali 200 ekor teman-teman anakannya, tentu saja saya bisa memiliki bibit sebesar 1600 ekor. Nah, tentu saja itu sangat produktif teman-teman. Dalam satu periode bertelur saya bisa mendapatkan bibit sebanyak 1600 ekor. Sehingga berdasarkan yang saya dapatkan tadi ini bahwa saya menghitung ada sekitar 176 ekor. Artinya kalau asumsi saya dia menetaskan telur sebanyak 200 ekor, ya tingkat kematiannya hanya sekitar 12% saja teman-teman, atau cukup baik untuk tingkat bertahan hidup dari lobster atau bibit-bibit saya. Nah, seperti itu. Kemudian ini salah satu kolam saya yang ada di dalam ruangan juga yang saya katakan tadi sudah ada indukan yang turun gendong. Di sini cukup padat teman-teman. Nah, di sini ada tinggal sekitar 2 ekor lagi, jadi sudah ada 3 yang turun gendong. Ini akan saya cek kembali seperti apa kondisi anakannya, karena kalau sudah selisih sampai dengan 1 minggu masih ada yang belum menetas atau belum usia turun gendong, tentu saja akan saya pisahkan lagi teman-teman. Jadi tidak saya satukan sehingga nantinya dalam satu kolam ini bibit-bibit saya memiliki ukuran yang bisa sama. Nah, ini indukan salah satu yang belum turun dan nampaknya telurnya masih sekitar 2 minggu lagi teman-teman. Artinya jangan atau tidak bisa saya gabung lagi di kolam ini teman-teman, sebab di sini sudah ada 3 indukan yang menghasilkan anakan, sehingga anaknya nanti tidak akan tercampur dengan anakan yang baru saja menetas. Dan akan saya gunakan kolam terpal ini lagi yang tadi saya panen bibitnya untuk saya tetaskan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini ada satu lagi, jadi ada 2. Coba kita akan lihat juga teman-teman kondisi anaknya sudah seperti apa. Nah, artinya kalau sudah hampir turun saya akan biarkan saja di kolam ini. Nah, ini coba akan saya tangkap teman-teman, kita akan lihat seperti apa kondisi anakan yang ada di perut indukannya. Coba kita lihat. Nah, ini nampaknya teman-teman sudah jadi burayak juga, paling tinggal 2-3 hari lagi akan turun gendong. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sudah jadi burayak teman-teman, tinggal ya kurang lebih 1 minggu. Jadi tidak masalah, tetap akan saya tempatkan saja di kolam ini karena tidak begitu jauh beda usianya dengan yang sudah turun atau burayak yang sudah ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk produktivitas burayak di kolam-kolam bibit saya ini. Jadi teman-teman, kolam yang itu sudah saya gunakan untuk karantina lagi. Yang ini masih ada 1, dan di sini juga teman-teman ada 2 lagi yang akan turun gendong teman-teman, atau memiliki telur. Yang 1 sudah turun gendong, saya akan melihat kondisinya. Ini sudah seperti apa kondisi anakannya. Nah, ini sepertinya juga masih sama dengan yang tadi atau yang kurang lebih 2 minggu lagi, sehingga ini akan saya pindahkan ke kolam yang orange itu teman-teman. Artinya nanti akan bersamaan 2 indukan ini untuk turun gendong. Nah, jadi seperti itu teman-teman pola saya. Ini akan saya pindahkan ke kolam orange sana, sehingga di sini pasti ada 2 sudah yang akan saya karantina menunggu waktu untuk turun gendong. Jadi dari proses ini saya sudah melakukan proses pengelompokan usia anakan teman-teman, sehingga nanti pertumbuhan burayaknya bisa berjalan atau bisa sama. Nah, seperti itu. Di sini masih ada 1 lagi teman-teman, karena sebelumnya
Di sini ada 3, yang satu sudah turun gendong. Nah, ini akan saya lihat kondisi telurnya. Ini coba saya angkat teman-teman, jadi saya akan perlihatkan. Nah ini sudah nampaknya sudah ada kumisnya, jadi saya biarkan saja di kolam ini teman-teman. Jadi di sini ada 2 yang akan turun gendong nantinya, di sana juga 2. Nah, total semuanya ada 8 teman-teman. Yang lain sudah turun gendong dan sudah saya kembalikan kembali ke kolam pemijahan. Di sini sudah ada burayak. Dan inilah kondisi kolam saya, tidak begitu bersih, ada sisa-sisa pakan. Tapi karena saya hanya memberikan pakan-pakan alami, jadi tidak menyebabkan bahaya atau amoniak yang tinggi. Nah, seperti itulah teman-teman pola saya bagaimana memproduksi burayak dengan cukup maksimal dari kolam-kolam saya yang cukup kecil ini, yang sederhana ini. Tetapi setiap bulan saya bisa panen indukan bertelur, burayak, dan seterusnya, sehingga produktivitas saya cukup tinggi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.